Nah, kali ini teman-teman, kita kedatangan seorang mahasiswa yang menurut aku dia itu keren banget teman-teman. Ya, dia itu sekarang lagi ngejabat sebagai presiden mahasiswa di Unisba sendiri gitu teman-teman. Nah, sekaligus dia pun salah satu senior aku dulu di ekonomi sendiri. Dia pun pernah ngejabat sebagai ketua BMF Fakultas Ekonomi sendiri gitu. Nah, orangnya itu adalah Kang Kamal, teman-teman. Kang, gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, keseharian ini ngapain Kang? Biasanya sekarang gitu, sebagai presiden mahasiswa, ngapain aja itu biasanya tuh? Sudah sama, kurang lebih sama. Cuman akhir-akhir ini karena baru juga dilantik, lagi menyiapkan juga rapat kerja. Jadi ya sedang merancang lah kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya akan dieksekusi di BEM Universitas. Oke, aduh lumayan sibuk sekali ya Kang Kamal ini, seperti ya teman-teman. Nah, berarti kan Kang Kamal ini dari Fakultas Ekonomi ya Kang Kamal ya? Betul. Nah, mungkin sesuai pembahasan kita di podcast kali ini teman-teman ya, berbicara terkait isu-isu ekonomi kali ini tuh apa saja gitu yang sedang ramai diperbincangkan oleh mahasiswa maupun rakyat Indonesia saat ini gitu. Nah, menurut Kang Kamal sendiri gitu selaku presiden mahasiswa Unisba periode sekarang, nah tantangan-tantangan di era ekonomi ini seperti apa sih Kang Kamal dilihat dari tahun ini saja gitu? Mengenai tantangan berarti ya, tantangan ekonomi di tahun 2025. Sebenarnya secara gambaran umum, coba saya definisikan terlebih dahulu mengenai ekonomi. Begitu, ekonomi ini adalah berasal dari kata Yunani, diambil dari dua kosakata yang ada oikos yang artinya peraturan dan nomos yang artinya rumah tangga. Dalam pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Tapi dalam artian rumah tangga di sini juga tidak berliput di suami, istri dan anak, tapi juga berbicara rumah tangga, kenegaraan dan juga dunia. Juga menurut para ahli, adapun menurut Adam Smith, ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan. Kalau juga menurut Hermawan Kartajaya, ekonomi ialah platform yang dimana sektor industri melekat di dalamnya. Juga masuk ke dalam tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2025. Tentu melihat dari isu-isu nasional ataupun internasional begitu, adanya ditakutkan di tahun 2025 adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh yang pertama, ada beberapa faktornya. Yang pertama, konsumsi rumah tangga yang menurun daya belinya. Itu kan berakibat dari sumber pemasukan masyarakat rata-rata di Indonesia tidak sesuai dengan kebutuhan pokok yang ada di negara Indonesia. Lalu juga ada pun ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik seperti di Rusia dan Ukraina, Amerika dan Cina yang sekarang perang dagang begitu. Itu juga sedikitnya berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini juga tantangan fiskal atau beberapa kebijakan yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah juga harus bisa menjaga stabilitas makro serta mendorong investasi domestik agar meningkatkan produktivitas. Gitu sih kira-kira. Oh, berarti itu ya teman-teman ya gitu. Salah satu tantangan gitu ya di era digital kali ini dan khususnya di tahun 2025 ini. Nah, Kang Kamal sendiri gitu tadi kan berbicara terkait kebijakan fiskal ataupun geopolitik. Nah, menurut Kang Kamal sendiri gitu ya, terkait geopolitik maupun kebijakan fiskal ini kan yang mungkin dirasa masih kurang maksimal gitu ya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini. Nah, kira-kira dari pandangan mahasiswa gitu Kang Kamal ya, Kang Kamal selaku presiden mahasiswa di Unisba saat ini, memang kebijakan seperti apa sih yang memang perlu disampaikan kepada mahasiswa maupun rakyat Indonesia yang pada akhirnya bisa menyeimbangkan ekonomi saat ini gitu Kang Kamal? Tadi kan kurang lebihnya adapun faktor-faktor ketidakpastian global ini berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah kepada dolar begitu.
Nah itu kan berakibatkan dari salah satunya adalah perang dagang. Perang dagang di mana Amerika dan Cina ini saling menaikkan akhirnya suku bunga terhadap negara-negara lain, berbicara akhirnya ekspor impor begitu. Nah itu kan akhirnya yang harus coba dibuatkan pemerintah melalui kebijakan, akhirnya harus coba menjaga stabilitas makro, yang dalam artian coba akhirnya menjaganya nilai tukar bagaimana caranya biar stabil begitu. Oke. Berarti berbicara terkait nilai tukar ataupun tadi kan dolar itu sempat menurun ataupun naik gitu ya. Dikarenakan inflasi saat ini yang memang sedang naik juga gitu ya. Berarti secara otomatis inflasi naik kan daya beli masyarakat pun menurun gitu karena harga-harga di Indonesia khususnya gitu mahal. Nah, tadi kan berbicara terkait kebijakan ataupun perang dagang yang ada di Cina ini kan berpengaruh kepada Indonesia gitu ya, Kang Kamal, sebagai Cina dan Amerika yang sebagai negara adikdaya di dunia ini melakukan perang dagang yang mengakibatkan inflasi gitu ya di Indonesia ini. Nah, kalau menurut Kang Kamal sendiri, apa sih yang perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia ataupun pemerintah saat ini untuk mengembalikan nilai pasar yang ada di Indonesia gitu, Kang Kamal? Untuk sebenarnya untuk mengendalikan ataupun menstabilkan perekonomian di Indonesia, khususnya berbicara akhirnya kekuatan faktor-faktor ataupun sektor-sektor mana saja yang akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu contohnya di masyarakat hari ini berbicara UMKM begitu. UMKM kan akhirnya coba juga difokuskan ataupun didorong dan coba lebih diperhatikan. Ngomongin pelatihan UMKM, berbicara juga akhirnya pemodalan UMKM. Salah satu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya juga lewat UMKM begitu. Nah, berarti kan tadi salah satu faktornya berbicara terkait UMKM gitu ya. Dengan adanya pelatihan maupun sosialisasi dari pemerintah untuk memberdayakan UMKM yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. Akan tetapi yang saya lihat gitu ya, di Indonesia ini memang pemerataan informasi maupun pelatihan ini yang memang belum merata gitu dari pemerintah ini, yang mengakibatkan kesenjangan kemiskinan ataupun pendapatan di Indonesia ini masih kelihatan gitu di tahun 2025 ini. Berbicara kemiskinan, pendapatan yang masih kesenjangan gitu ya. Berarti kan ada beberapa kebijakan pemerintah ini yang memang belum relevan dengan masyarakat saat ini gitu, Kang Kamal. Nah, menurut Kang Kamal sendiri gitu ya, apa sih gitu upaya pemerintah yang memang harus dilakukan terkait UMKM ini agar nantinya mendorong perekonomian Indonesia ini kembali tumbuh gitu, Kang Kamal? Sebenarnya coba saya bahas lebih umum ataupun lebih general. Boleh. Bagaimana caranya pemerintah hari ini coba mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masyarakat. Yang pertama tentu akses pendidikan karena pandangan saya sebagai mahasiswa ekonomi begitu hari ini berbicara ekonomi itu salah satu modalnya adalah pendidikan. Akses pendidikan juga di Indonesia harus merata. Juga kualitas pendidikan yang dibangun oleh pemerintah di Indonesia harus juga diratakan di seluruh bagian-bagian dari Indonesia. Juga akses kesehatan, karena yang pertama pondasi ekonomi adalah bagaimana caranya SDM dari hari ini di masyarakat Indonesia coba mempunyai value yang lebih untuk akhirnya berbicara perihal perekonomian. Karena hal itu yang menjadi dasar awal, pondasi awal bagaimana caranya akses pendidikan bisa diakses oleh semua masyarakat Indonesia. Juga berbicara layanan kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dan itu tersentuh. Ya, benar. Juga akhirnya kan ketika akhirnya SDM-nya mempunyai value yang baik, akhirnya juga bisa mendorong perekonomian Indonesia untuk lebih baik begitu. Tapi kan dalam artian hari ini yang menjadi tantangan di Indonesia, yang pertama akses pendidikan. Berbicara nantinya nyambung kepada teknologi. Karena juga hari ini
perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga itu menjadi tantangan untuk hari ini orang-orang yang sedang berjenjang di pendidikan tinggi ataupun di bawah pendidikan tinggi, ini juga harus aware terhadap teknologi untuk bisa menggunakan teknologi dan juga bisa memanfaatkannya. Dan tugas pemerintah adalah mencerdaskan lewat daripada sistematis yang dibangun di pendidikan di Indonesia coba lebih disusun ataupun tersistematis. Hari ini kan yang dilihat ketika contoh lah, saya ambil contoh ketika ganti Menteri Pendidikan kan ganti lagi kurikulumnya begitu. Tapi kan itu yang coba harus dievaluasi begitu menurut saya. Karena ketika ingin membangun pendidikan yang sistematis dan rapih dari SD sampai perkuliahan, itu juga harus dibangun dengan itu gak bisa sebentar begitu. Tapi kan kebanyakan per hari ini akhirnya kebijakan politik yang akhirnya berpengaruh besar terhadap pendidikan. Juga ngomongin guru ataupun dosen, tenaga kerjanya juga harus juga coba difikirkan terkait entah itu dalam segi pemahaman, entah itu dalam segi dalam segi juga ya gajinya ataupun fasilitas-fasilitas lainnya coba difikirkan begitu. Betul. Karena yang menjadi tolak ukur ataupun tonggak utama ya untuk bisa berbicara akhirnya mempunyai value di masyarakat lewat daripada akses pendidikan adalah ya mereka-mereka itu. Makanya coba harus benar-benar difikirkan, entah itu dari kualitas hidupnya, entah itu penjamin hidupnya, begitu. Berarti kan inti permasalahannya terkait UMKM tadi pembahasan gitu ya. Berarti ada sumbernya itu di faktor pendidikan gitu ya Kang Kamal, yang memang belum merata gitu. Dengan adanya isu kemarin gitu di era kepemerintahan hari ini, ada isu kan terkait efisiensi anggaran bakal dipotong, yang itu secara tidak langsung kan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi saat ini juga gitu Kang Kamal ya. Dengan adanya sekarang inflasi yang lumayan tinggi gitu ya, daya beli masyarakat Indonesia yang jadinya turun gitu ya, benar-benar berpengaruh kepada ekonomi Indonesia gitu. Nah, tadi kan berbicara terkait kemiskinan juga yang masih banyak lah di Indonesia ini. Nah, menurut Kang Kamal gitu, secara perspektif dari teman-teman mahasiswa saat ini gitu ya, apa sih gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia gitu, khususnya teman-teman yang memang mungkin sekarang berorganisasi maupun berkuliah, yang secara tidak langsung kan harus memiliki impact juga kepada masyarakat yang memang kurang mampu gitu. Kang Kamal sendiri gimana gitu tanggapannya? Ya, untuk masyarakat gitu ya. Terkait untuk bisa akhirnya mengupgrade diri untuk berbicara persoalan pendidikan, juga di lain sisi peran pemerintah. Peran pemerintah yaitu menyediakan yang tadi akses pendidikan, juga kesehatan, ngomongin kesosialan masyarakat, juga akhirnya peran masyarakat untuk bisa mendorong, untuk bisa mengupgrade diri, untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hari ini berbicara teknologi juga harus bisa menguasai akhirnya, karena hal-hal itu yang akhirnya berdampak ketika hari ini mahasiswa ataupun orang-orang yang berpendidikan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya juga sama aja bohong begitu kan. Makanya berbicara perkembangan zaman, berbicara teknologi juga harus diiringi akhirnya di pendidikan. Di lain sisi peranan pemerintah yang coba memberikan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga peranan masyarakat ataupun orang-orang yang ketika berpendidikan ini juga mengupgrade diri untuk bisa menambah kapasitas diri untuk bisa berbicara akhirnya ke depan hari begitu. Ya, karena yang saya lihat sendiri gitu ya, beberapa orang yang memang memiliki privilege gitu, bisa berkuliah ataupun bisa menempuh jenjang lebih tinggi, ini mereka seakan-akan kurang aware lah kepada kelas menengah sampai ke bawahnya pun gitu. Makanya ada peribahasa yang orang-orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin gitu, karena ya orang miskin di sini ya memang keterbutuhannya satu ya biaya kan menghambat kepada
teman-teman yang orang-orang di kasta bawah ini memang tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih advance gitu ya. Dan yang saya lihat sendiri dari orang-orang yang memang kelas menengah ke atas, yang memang tidak memberikan sebuah bantuan lah kepada pihak bawah, yang menjadi ketimpangan pendapatan gitu saat ini gitu Kang Kamal ya. Yang menjadi peran mahasiswa di era sekarang ini menjadi sangat penting gitu Kang Kamal ya, dengan teman-teman mahasiswa yang memiliki privilege untuk berkuliah, mengenyam pendidikan, alangkah baiknya ya bisa membantu kalangan bawah untuk mengupgrade diri sendiri gitu ya kepada hal-hal yang lebih maju gitu. Nah, tadi kan berbicara terkait kemiskinan, kebijakan ataupun inflasi gitu ya, yang menyebabkan ekonomi di Indonesia ini yang memang menurun juga gitu ya, dengan adanya perang di luar negeri sana, di Cina, di Amerika, yang memang menyebabkan inflasi di Indonesia itu naik gitu ya. Nah, menurut Kang Kamal sendiri gitu ya, terkait sektor digital di ekonominya sendiri itu seperti apa sih? Hal-hal apa saja yang memang perlu dimaksimalkan di era digital seperti ini gitu, Kang Kamal? Ya, mengenai era digital ya. Tadi masukan tadi terkait pembahasan sebelumnya mengenai di pendidikan. Ya. Tentu ngomongin bab digitalisasi itu bersentuhan dengan pendidikan. Ya. Yang dimana pendidikan hari ini juga berkesinambungan dengan teknologi yang sangat maju. Untuk berbicara bab digitalisasi, tadi masuk ke dalam perekonomian, juga akhirnya kan orang-orang yang mempunyai contoh UMKM gitu, akhirnya harus bisa memaksimalkan bab digitalisasi. Akhirnya banyak e-commerce yang hari ini tersedia untuk berjualan ataupun apapun itu begitu, entah itu dalam segi penginformasian, entah itu dalam segi pemasaran. Hari ini udah digital lah begitu, entah itu dalam segi pembayaran. Nah, hal ini yang coba harus diratakan, akhirnya disebarluaskan oleh pemerintah untuk masyarakat di luar sana begitu. Tidak hanya akhirnya kan tidak lagi tersebut tuh Jawa sentris atau Jakarta sentris begitu berbicara pertumbuhan ekonomi ya. Itu akhirnya coba diterapkan, coba diinformasikan secara menyeluruh. Bab digitalisasi akhirnya berbicara teknologi itu kan akhirnya bersangkutan dengan akses pendidikan. Juga sebenarnya orang-orang yang tidak berkuliah juga sebenarnya bisa menggunakan akhirnya internet ataupun bab digitalisasi karena sudah sangat luas begitu. Hari ini ada juga AI yang hari ini sangat bisa menjawab apapun itu gitu ketika memang ditanyakan apapun lah ya, di AI kan ada begitu. Maksudnya pandangan saya juga akhirnya udah juga nggak jadi alasan akhirnya ketika memang hari ini kita di masyarakat Indonesia akan ada ketidaktahuan begitu. Tapi kan hal ini yang coba harus dirajut oleh pemerintah, coba diratakan, benar-benar diperhatikan daerah-daerah mana saja yang belum tersentuh oleh internet ataupun teknologi begitu. Itu PR-nya di sana begitu. Nah, berarti kan salah satu masalahnya terkait pemerataan teknologi gitu ya di era digital ini. Memang peluang di era digital ini memang sangat besar gitu ya. Contohnya misalnya di TikTok kita bisa buat konten nanti pada akhirnya kita affiliate gitu, berjualan barang di sosmed gitu, yang benar-benar peluang di era saat ini benar-benar luas gitu teman-teman. Nah, memang mungkin dari beberapa wilayah ataupun daerah yang ada di Indonesia ini memang gitu ya, terkait sosialisasi ataupun pemerataan teknologi memang belum merata gitu ya. Nah, menurut Kang Kamal sendiri gitu selaku Presma Unisba sendiri, hal pertama apa sih yang memang harus dilakukan pemerintah gitu ya terkait sosialisasinya seperti apa gitu yang memang pada akhirnya outputnya itu tersampaikan gitu? Ya, sebenarnya berbicara terkait peran pemerintah, ada juga yang namanya good governance, artinya pemerintahan yang baik. Ya, dalam artian good governance ini perihal di ekonomi Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memastikan pengelolaan ekonomi yang juga transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat begitu.
juga harus juga diterapkan prinsip-prinsipnya. Ya. Yang pertama ada transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga ada partisipasi, yang keempat ada efektivitas dan efisiensi, juga keadilan. Dan nyambung sedikit terhadap filosofi ekonomi. Di filosofi ekonomi bukan hanya berbicara uang dan barang, tapi juga berbicara nilai moral, pilihan etis, dan juga keadilan. Akhirnya kan prinsip-prinsip good governance ini harus juga diterapkan oleh pemerintah. Berbicara perekonomian di Indonesia. Coba ketika memang prinsip-prinsip good governance ini sudah diterapkan, pandangan saya ya harusnya beres lah masalah perekonomian di Indonesia. Tapi kan tantangan dari hal ini adalah bagaimana caranya pemerintahan ketika menerapkan good governance-nya dengan 5 prinsip yang tadi, apakah telah dilaksanakan apa tidak begitu. Rata-rata kan hari ini pemerintah tidak transparan juga. Iya. Benar-benar pemerintah gimana sih? Berarti ya berbicara tadi gitu ya, terkait hal apa saja gitu yang memang perlu pemerintah perhatikan gitu ya, agar pada akhirnya ekonomi Indonesia ini lekas membaik gitu teman-teman ya gitu. Tadi salah satu perspektif gitu ya, dari Kang Kamal gitu ya, selaku mahasiswa ekonomi sekaligus menjabat sebagai presiden mahasiswa Unisba gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya menurut Akang gitu ya, terkait ekonomi Indonesia saat ini kan ada beberapa permasalahan gitu ya, ada beberapa isu juga gitu yang terkait kemiskinan ataupun pendapatan yang memang berada di angka kesenjangan gitu. Nah, menurut Kang Kamal sendiri gitu ya, di era digital saat ini, nah apa saja sih gitu ya yang perlu teman-teman mahasiswa lakukan agar pada akhirnya teman-teman mahasiswa ini pun mampu ikut berkontribusi gitu dalam memperbaiki ekonomi di Indonesia saat ini gitu. Sebenarnya tadi berbicara peranan mahasiswa ya bagi saya hanya satu, yaitu pencerdasan publik. Ya mau tidak mau per hari ini ya memang sudah tugasnya sudah sepatutnya menjadi mahasiswa melalui ataupun berperan terhadap pencerdasan publik, yang dimana banyak bab-bab digitalisasi akhirnya informasi-informasi yang tidak akurat ataupun hoax gitu. Itu kan akhirnya coba harusnya ditepis oleh mahasiswa untuk bisa membagikan informasi-informasi yang faktual pada masyarakat Indonesia. Itu salah satunya juga melakukan sosialisasi ataupun pelatihan juga sebenarnya tugas pemerintah akhirnya untuk bisa melakukan pencerdasan publik begitu. Ya itu sih poin-poinnya lewat daripada ya pencerdasan publik, coba sosialisasikan lebih jauh terkait digitalisasi, bagaimana UMKM yang contoh belum menyentuh digitalisasi, ya harusnya mahasiswa yang ada hari ini juga aktif untuk mensosialisasikan digitalisasi, karena peranannya ya seharusnya mahasiswa lebih paham lah terkait bab digitalisasi begitu, dan hal-hal itu yang harusnya dibagikan kepada masyarakat ataupun UMKM yang belum tersentuh mengenai bab digitalisasi begitu. Contohnya hari ini berjualannya ketika memang punya toko ataupun punya gerobak, ya coba dipasarkan lewat daripada media-media, juga pembayarannya lewat e-money begitu. Itu kan maksudnya mempermudah ataupun berbicara digitalisasi ya pasti bersinggungan dengan hal itu begitu. Oke. Berarti itu ya yang harus benar-benar teman mahasiswa lakukan gitu terkait pencerdasan masyarakat gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak bisa terpaku pada pemerintah gitu ya, dengan pemerintah yang saat ini yang memang gitu ya. Ya kita pun sebagai mahasiswa kan memiliki beberapa peran fungsi mahasiswa gitu ya. Salah satunya mencerdaskan masyarakat Indonesia gitu. Nah, mungkin terakhir gitu ya, menurut Kang Kamal gitu ya, langkah apa saja sih yang harus diambil Indonesia agar kemiskinan di Indonesia itu bisa semakin membaik gitu? Coba sedikit cerita dulu saya mengenai sektor pertumbuhan ataupun topangan sektor di pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah sektor manufaktur.
Akhirnya kan sektor manufaktur ini yang coba mendorong, salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi faktanya di pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur ini mengalami penurunan. Mengalami penurunan dalam artian karena sektor manufaktur ini sangat luas dan mengalami penurunan, ini ada bahaya melalui ataupun dampaknya adalah PHK begitu, karena pertumbuhannya secara persentasenya menurun begitu. Oke. Nah, terbukti dan secara fakta di Indonesia dari awal Januari sampai Februari itu menurut KSPI ada data di mana PHK massal sebanyak 60.000. 60.000 itu kan yang menjadi menjadi dampak juga tuh faktor dari sektor manufaktur ini menurun persentasenya, itu mengakibatkan adanya PHK massal di awal bulan di tahun 2025. Nah, itu kan yang menjadi soal begitu. Akhirnya kan tadi berbicara good governance, pemerintahan akhirnya coba juga harus melakukan pengawasan dengan baik, juga salah satunya memberantas korupsi. Nah, itu kan yang menjadi persoalan adalah di pemerintah hari ini berbicara korupsi itu di segala bidang, di segala sektor, di segala ada kesempatan itu pasti ada korupsi begitu. Satu sisi tadi ngomongin akses pendidikan, pemerintah ini membuat salah satunya KIP ataupun layanan kesehatan ada BPJS, tapi kan ya kita sebut oknum tapi oknumnya banyak begitu. Tapi itu kan di bab KIP dan juga BPJS ini juga ada beberapa kampus di Bandung contohnya sudah terjadi. Itu kan ditutup begitu karena tidak benar ataupun penyelewengan dana mengenai KIP. Itu kan sebenarnya yang harus disoroti adalah berbicara good governance-nya. Bagaimana akhirnya pemerintah menjalankan dengan prinsip-prinsipnya, juga melakukan kebijakan, membuat kebijakan serta pengawasannya, juga memberantas korupsi, juga memajukan sektor-sektor lain. Itu kan yang menjadi persoalan. Betul. Tapi ketika memang ada solusi yang tadi sudah saya sebutkan, contoh di akses pendidikan ada juga KIP, di akses kesehatan ada BPJS. Tapi kan secara pengeksekusiannya itu yang tidak benar gitu. Kadangkala secara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini tidak ada satu keselarasan yang sama, dalam artian program yang diusung pemerintah pusat itu tidak juga dieksekusikan baik di bawah begitu. Itu kan yang harus dilakukan dalam segi pengawasan. Ketika memang melaksanakan satu kebijakan yang membuat satu program, akhirnya juga harus diawasi dengan benar begitu. Ya ambil contoh hari ini, pemerintah hari ini menggaungkan efisiensi juga, tapi bagi saya tidak juga efisien begitu. Karena seharusnya kan ketika berbicara pemerintah menggaungkan efisiensi anggaran, seharusnya kan mencontohkan begitu. Betul. Bisa dilihat yang kemarin rame di Sumatera kalau tidak salah, kayak kue tart yang 48 juta juga. Tapi walaupun itu dihapus ya maksudnya ada saja oknum-oknum yang picik lah begitu untuk bisa memasukkan hal-hal yang tidak senonoh begitu. Juga pemerintahan pusat juga sebenarnya harus juga mencontohkan. Ya, betul. Ketika ada beberapa pejabat yang ketika melakukan kunjungan memakai jet pribadi, itu kan tidak menggambarkan satu efisiensi begitu. Itu kan yang coba harus dikritisi, coba juga harus dilakukan oleh pemerintah ketika memang saya sangat sepakat berbicara efisiensi anggaran ataupun mengenai pajak naik, saya sepakat gitu. Asalkan hasil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini dipakai benar begitu untuk bisa berbicara pendidikan, juga kesehatan, juga kesejahteraan kepada sosial dari masyarakatnya begitu. Coba yang harus dipikirkan kan itu sebenarnya. Makanya harus ada satu keselarasan yang sama akhirnya dari pemerintah pusat, dari atas hingga ke bawah itu mempunyai visi yang sama dan juga
ketika melakukan kebijakan itu harus diawasi dengan baik begitu. Harus juga ketika mempunyai tujuan yang tadi lah yang bab KIP dan BPJS itu kan tantangannya ini tidak tepat sasaran ataupun di bawah juga banyak permainan akhirnya. Nah itu yang coba harus dibenahi gitu ketika memang ingin berbicara jauh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, menarik ya teman-teman ya. Tadi salah satu pandangan dari Kang Kamal gitu ya, terkait apa sih yang harus dilakukan Indonesia ke depannya agar perekonomian Indonesia ini tetap berkembang gitu, malah bukan menurun. Tadi berbicara terkait kebijakan-kebijakan ataupun orang-orang yang masih suka korupsi gitu ya. Kan korupsi itu ya maksudnya bukan di atasnya saja, tapi di bawah-bawahnya pun ya sama korupsi-korupsi juga gitu. Jadi dana-dana yang memang dialokasikan untuk masyarakat-masyarakat tidak terbagi dengan merata gitu ya Kang Kamal ya. Mungkin terakhir juga gitu ya, kepada Kang Kamal bisa mengasih sebuah motivasi ataupun kesan ataupun mau pesan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya, agar teman-teman mahasiswa ini aware juga gitu terhadap isu-isu yang hangat di Indonesia gitu, khususnya isu-isu ekonomi yang ada di Indonesia sendiri gitu Kang Kamal. Paling mengenai pesan begitu. Mumpung masih muda lah ya, mumpung masih menjadi mahasiswa ya investasinya adalah otak begitu. Untuk bisa aware lah terhadap segala apapun, juga paham mengenai isu-isu yang berada di masyarakat, juga isu-isu yang ada di mahasiswa, untuk bisa lebih berdampak, untuk bisa lebih memberikan manfaat akhirnya, untuk bisa meningkatkan juga value diri sendiri akhirnya, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas begitu. Oke, terima kasih Kang Kamal atas pesannya gitu ya untuk teman-teman mahasiswa yang memang saat ini masih apatis gitu ya, tidak tahu terkait isu-isu ataupun peran-peran sebenarnya sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Mungkin obrolan yang sangat berdaging gitu Kang Kamal ya terkait isu-isu ekonomi yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin saya Salman Al-Farizi, sekian dari saya dan Kang Kamal selaku pemateri hari ini dan saya sebagai host. Sampai jumpa di Ekonomi Cast season depan. Bye-bye.